Mang Cecep kan lahirnya tahun 84, berarti umur dia 40 tahun. Sedangkan si Peggy Setiawan itu lahir 96, 28 tahun. Terus maksudnya Mang Cecep itu kawin di umur 12 tahun gitu. Tapi anaknya kenapa udah gede banget ya? Hola netizen yang tercinta, ternyata Cecep Dahlan Setiawan sudah memiliki anak Peggy Setiawan Cianjur dari usia 18 tahun. Usia Cecep Dahlan Setiawan dan Peggy Setiawan Cianjur tidak terpaut jauh. Hubungan Cecep dan Peggy memang menjadi perguncingan di tengah kemelut kasus Pina Cirebon. Cecep disangka sebagai sopir Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi Sastra dan Wahyu Ciptaningsih. Katanya Bupati Cirebon menitipkan anaknya Peggy Setiawan pada Cecep agar lolos dari kasus Pina. Kini muncul kecurigaan yang menguatkan dugaan tersebut. Tahun lahir Cecep dianggap tidak relevan dengan usia Peggy saat ini. Dilihat dari kartu keluarganya, diduga Cecep lahir pada tahun 1979. Artinya usia Cecep di tahun ini adalah 45. Sedangkan Peggy Setiawan lahir tahun 19 September 1997. Usianya kini 27 tahun. Berarti Cecep sudah memiliki anak Peggy Setiawan di usia 18 tahun. Dia menerangkan bahwa rumah tangganya dengan ibu kandung Peggy Setiawan tengah kandas. Cecep mengaku lahir di Desa Gado, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Dia mengaku lupa menikah dengan Elis di tahun berapa. Bahkan Cecep juga tidak memiliki surat nikah dengan Elis. Dia menerangkan Elis merupakan warga Cipanas. Dari pernikahan dengan Elis, Cecep mengaku memiliki 2 orang anak. Pertama adalah Peggy Setiawan dan kedua Muhammad Fauji. Walau dituduh sebagai sopir Bupati Cirebon yang dititipkan Peggy Setiawan, namun Cecep membantahnya. Dia bahkan berani menunjukkan semua data diri Peggy Setiawan, mulai dari akta kelahiran sampai ijazah SD hingga SMK. Peggy Setiawan Cianjur diketahui lulus SMK pada 7 Mei 2016. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Banyak yang saya lihat itu bilang bahwa Pak Cecep itu berumur 40 tahun. Ya, banyak yang berseliweran. Jadi katanya itu Peggy kelahiran 96 atau 97. Sementara Pak Cecep kelahiran tahun 1984. Jadi sekarang umurnya 40 tahun, ya kan? Terus ada yang bilang gimana ceritanya Pak Cecep menikah umur 12 atau 13 tahun. Ya, nah pertanyaan saya secara untuk netizen biar kita tidak jadi fitnah, karena saya selalu ingin bukti fakta gitu loh. Ya, saya ingin bertanya, di mana kalian sumbernya mendapatkan Pak Cecep kelahiran 1984 gitu loh. Di mana sumbernya itu bisa dapat di sana? Atau kapan Pak Cecep ngomong dia kelahiran tahun 1984 dan usianya sekarang 40 tahun gitu loh. Di mana sumbernya itu? Biar tidak jadi fitnah atau hoak. Atau kapan Pak Cecep ngomong seperti itu gitu loh. Ya, biar kita tidak diajak untuk fitnah massal, fitnah bersama gitu. Ya. Yuk coba sama-sama kita hitung ya. Mang Cecep kan lahirnya tahun 84, berarti umur dia 40 tahun. Sedangkan si Peggy Setiawan itu lahir 96, 28 tahun. Terus maksudnya Mang Cecep itu kawin di umur 12 tahun gitu. Coba deh kalian buat para netizen nih. Yuk sama-sama kita hitung. Mang Cecep ini umurnya nggak beda jauh sama gua, cuma beda 2 tahun. Tapi anaknya kenapa udah gede banget ya? Anak gua aja 3, masih pada kecil. Katanya di Pak Cecep, sekarang kecilnya di Bapak. Ini sebenarnya Peggy ini yang jadi pembunuhnya ya. Peggy ini yang jadi pembunuhnya. Kok semuanya dibelain? Mudah-mudahan besok ada karmanya Pak ya. Mudah-mudahan anak Bapak sendiri besok jadi karmanya Pak ya. Coba lihat Pak ya. Kalau orang salah jangan dilindungi Pak ya. Kalau orang salah itu yang benar itu dilindungi. Oh yang salah jangan Pak ya. Tolonglah gitu loh. Kayak anak, katanya anaknya Pak Cecep sekarang masih kecil ada di sini. Waduh, kebanyakan sandiwara ya. Wow, keren guys. Ada orang mulai mengincar akun kita. Tapi saya ulangi, karena saya meminta bahwa seorang orang tuanya dari Iki itu orang kuncinya harus disidik ulang. Kemudian bupatinya, mantan jenderal tersebut, dan anak-anak geng motor tersebut, periksa ulang yang namanya rekeningnya.
ya kan? Kenapa di 2016 masa iya nggak tahu yang namanya kasus tersebut, rekening itu mengalir ke siapa saja, suapnya ke siapa saja. Nah, dari konten itu saya menyebutkan presidennya siapa, kapolrinya siapa pada tahun 2016 lalu. Nah, sekarang dari 120.000 ya, apa 14.000 like-nya di situ di take down seseorang. Tapi sayang bro, di YouTube sudah ada banyak orang yang ini. Saya tuh nggak pernah takut orangnya, meskipun Anda di situ yang melaporkan akun saya, ingin membanet akun saya akan berikan akun baru kembali pakai cara saya sendiri. Itu kata Bapak Jokowi kan. Kenapa mesti takut? Saya tuh orangnya nggak pernah takut ya, nggak pernah saya tuh lelah orangnya, tak pernah berhenti. Itulah saya, meskipun diawali dari nol, no problem. Yang penting YouTube-nya masih bisa. Iya tak? Ya kebingungan juga sih mereka kalau di YouTube itu, ya kan, bagaimana caranya Nyai ini di TikTok itu dihabisi. Kita betul nak? Bahkan di live streaming aja ada yang minta Sherlock, ya kan? Artinya kenapa keluarga DPO, keluarga orang yang saya sentil-sentil itu merasa terganggu dong, terusik dong, ya enggak? Nah, saya butuh keadilan di negara kita ini. Pertama, keadilan di dalam pemilu kita, itu khususnya, itu yang di take down, masalah pemilu juga. Ya, masalah pemilu juga. Masalah kecurangan pemilu di take down. Kenapa? Benar kan? Itu semuanya 78 triliun itu untuk menyuap KPU di tingkat provinsi kan. Nah, kedua, ini kasus Vina juga. Ada sangkut pautnya nggak kasus Vina ini dengan kecurangan pemilu? Menggunakan dana dengan nilai yang tidak terkira. 78 triliun mengalir ke siapa saja itu. Ini kedua akun ini, kedua konten itu ya di take down mereka di sini. Di situ aja kalian harus nyambung. Ada apa gitu, ya kan? Nah, saya akan meminta kalau memang kepastian hukum di Indonesia ini ya pingin ditegakkan, jangan hanya tajam untuk rakyat kecil aja. Seperti saya ulangi kembali kasus yang namanya di Subang kemarin sebagai geng motor ya, ada mahasiswa juga ya, seorang siswa ya namanya Muhammad Idan, korbannya itu gercep, kepolisian nangkapnya. Kenapa giliran geng motor yang melibatkan anak-anak bupati ya, polisi jadi letoy begitu ya? Kenapa penegakan hukum kok letoy, giliran ini geng motornya ada melibatkan anak wali bupati dan wakil bupati dan seorang bupatinya. Nah, tolonglah buat Polda Jabar ya saat ini ya. Kenapa dikit-dikit kasus orang ya di terutama daerah Jabar ini susah tuntasnya dari segi yang kecil maupun ini. Terutama ada pula ya teman kita di sana kasus yang namanya bisnis ya, kerjasama, kok di penjara dari 1,8 miliar dijadikan 2,8 miliar, artinya nambah ini ya. Kemudian HP orang itu X Pro diganti dengan Oppo setelah mereka itu di penjara. Nah, permainan apa yang ada di Polda Jabar gitu? Setiap kasus kok dibekukan, nggak ada yang tuntas. Permainan apa, ya kan? Coba Polda Jabar ya khususnya, coba ya
omongan saya ini betul-betul ini. Kalau tidak percaya, ya pejabat-pejabat yang di daerah Jabar ini banyak sekali kena kasus korupsi, suap dan segala macam. Periksalah tuh yang namanya apartemen The Edge yang ada di Cimahi Selatan, lantai 17, lantai 18, lantai 16 itu banyak sekali yang namanya unit-unit pemiliknya adalah mantan-mantan pejabat yang disita polisi. Dilanjutkan nggak itu kasus? Ya kan? Ada juga di apartemen itu tersebut, ya saya dengar ini dulu dari teman-teman, ya pembuatan uang di dalam apartemen. Itu kala menjelang yang namanya pemilu, menjelang yang namanya pileg, pilkada, pilkup. Nah, selalu ada di situ. Itu sudah disita ruang itu pada waktu itu. Nah, kenapa mesti geram dengan penelitian saya, ucapan saya gitu. Nah, saya tadi ulangi ya, tentang konten saya mengenai kasus 78 triliun di kecurangan pemilu ini. Ya, ada kaitannya enggak dengan penyidik yang saya minta dengan kasus Pina? Ada kaitannya enggak kira-kira? Kenapa kedua konten ini di take down? Tidak mau dengar. Untuk menutupi itu kan kasus Pina ini, agar kenapa? Agar yang namanya kasus-kasus Pina ini melibatkan yang namanya orang-orang berpangkat, pejabat-pejabat yang luar biasa, ya, tertutupi gitu ya. Jadi buat netizen yang geram dengan ini konten saya itu, bilang pelecehan dan segala macam, tidak ada unsur pelecehan di situ. Ini pengungkap kebenaran, edukasi sangat positif. Kenapa pihak TikTok bisa bilang itu pelanggaran yang dilaporkan seseorang, kemudian mereka take down, ya kan? Ketika diaju bandingkan dipulihkan, ya kan? Nah, ada apa gitu? Ada nggak kaitannya ya dua konten ini mengenai yang namanya kasus korupsi 78 triliun dana yang digunakan pemilu, kecurangan pemilu dengan kasus Pina? Ketika saya mengungkap dana 78 triliun ini kemarin, muncullah yang namanya kasus Pina agar digegerkan, agar kita lengah, ya kan, dari kasus kecurangan pemilu dan dananya mencapai 78 triliun, ya kan. Untuk di daerah aja ditransfer sebesar 30 miliar. Nah, semoga logika kalian nyambung ya, nyambung dari kedua konten saya ini. Saya minta penyidik yang namanya orang almarhum itu sendiri dibuka kembali kasus ini, ya kan, agar ketahuan suap dari bandar itu mengalir ke siapa saja, termasuk geng motor. Itu aja, cek aja itunya, reknya.